mau menunggu teman-teman lainnya untuk masuk, tapi mungkin nanti agak sedikit telat. Jadi welcome again untuk teman-teman seller semua di mini workshop Zen Club yang pertama kalinya. Nah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber ya, teman kita juga dari Kulava IDN, yaitu Mas Diego. Nanti Mas Diego yang akan membawakan topik mini workshop series hari ini, yaitu gimana caranya biar teman-teman semua bisa nambah cuan hanya dengan menggunakan media sosial. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan yang lebih lengkap tentang gimana sih biar kita bisa memanfaatkan media sosial dan bisa nambah cuan untuk jualan kita, aku mau share beberapa informasi dulu sebelumnya. Jadi tema workshop hari ini adalah strategi untuk nambah cuan selama Ramadan. Kebetulan ini udah minggu ketiga ya teman-teman ya. Mudah-mudahan yang puasa juga puasanya lancar, amin. Nah, jadi kita hari ini mau bagi-bagi ilmu juga gitu untuk teman-teman supaya bisa menambahkan penjualannya dan salesnya selama Ramadan ini menggunakan media sosial. Nah, apa sih agenda yang akan kita bahas nih hari ini? Lumayan banyak informasi gitu ya, dan mungkin nanti teman-teman juga tadi mungkin sudah diingatkan untuk paling tidak bawa pensil sama kertas atau pulpen dan kertas karena nanti akan ada beberapa exercise gitu ya. Nah, agenda workshop kita hari ini adalah seputar pemanfaatan media sosial gitu ya, gimana cara kita bisa memahami segmen audiens kita, bagaimana cara kita bisa mengidentify gitu ya konten-konten kita punya nih di Instagram, mana sih yang bagus, mana yang masih di boost, mana yang mungkin bisa kita leverage lagi gitu ya untuk penjualan. Nah, jadi nanti Mas Diego akan membawakan beberapa studi kasus gitu ya, studi kasus real case studies gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar bagaimana mungkin bisa diaplikasikan nanti ke bisnisnya sendiri. Dan yang paling akhir adalah teman-teman nanti juga akan menerima free ebook dari Mas Diego dari Kulava IDN untuk bisa mempelajari lebih lanjut gitu ya. Jadi harapannya dari sesi mini workshop hari ini teman-teman bisa langsung apply nih ke bisnisnya langsung. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seputar selama sesi gitu ya, teman-teman bisa masukkan ke chat box gitu. Nah, mungkin beberapa house rules aja sebelum kita memulai workshop. Mohon teman-teman yang belum melakukan bisa diganti format namanya menjadi nama lengkap dan nama bisnis supaya kita sama-sama kenalan juga gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang udah pakai Zendi tapi mungkin ada yang belum juga, jadi biar bisa kita saling kenalan. Kemudian di kolom chat tolong ceritakan asalnya juga, lokasinya gitu ya, dan apa sih yang paling teman-teman tunggu di mini workshop kali ini gitu. Boleh juga nanti teman-teman kalau misalnya selama sesi mau sharing ke sosial media gitu ya, jangan lupa tag Zendit dan tag juga kulava.idn ya, Mas Diego. Instagram account-nya kalau mau di tag. Ya, kulava.idn. Ya, jadi kalau teman-teman nanti mau share gitu ya tentang keseruan dari mini workshop ini, monggo silakan. Dan mungkin nanti rangkuman acaranya juga boleh gitu. Nah, untuk pertanyaan teman-teman bisa share di kolom chat atau bisa raise hand supaya kita nanti bisa kasih kesempatan teman-teman nyalakan audio atau videonya untuk bertanya gitu. Oke. Oke. Nah, untuk Q&A, mungkin untuk Q&A nanti teman-teman bisa taruh di kolom chat ya. Kita akan coba jawab di akhir sesi. Kenapa? Karena ini lumayan pack nih sesinya gitu ya. Jadi supaya nggak kita distracted nantinya, boleh nanti teman-teman mungkin catat dulu atau taruh di kolom chat. Nanti kita akan bacakan Q&A-nya. Dan tiga pertanyaan menarik akan ada hadiahnya loh, teman-teman. Jadi coba ya diperhatikan sesinya, ada yang belum jelas, silakan ditanya. Oke. Nah, sedikit promo ya kalau saya boleh. Ini buat teman-teman yang belum join atau belum menggunakan Zendit gitu ya. Kita kebetulan di promo Ramadan ini ada promo kebaikan teman-teman yang sign up dengan Zendit. Sampai nanti bulan Mei itu bisa mendapatkan cashback 3 kali, cashbacknya cashback biaya transaksi. Kemudian juga akan ada hadiah-hadiah berkah lainnya seperti paket umroh, gitu ya, emas batangan dan yang lainnya. Jadi teman-teman yang tertarik kemudian mau sign up tinggal bisa scan aja QR code-nya
atau bisa juga menggunakan URL yang ada di sini. Nah, without further ado, mungkin aku langsung berikan ininya kepada Mas Diego. Silakan Mas Diego. Thank you, Mbak Vinia. Makasih banyak. Ya. Oke. Aku izin share screen dulu sebentar ya. Oke, boleh. Oke. Oke, teman-teman semua. Terima kasih Mbak Vinia ya. Apa namanya? Untuk waktunya. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir nih, mungkin boleh konfirmasinya dulu di kolom komentar ya. Bisa diketikin aja kira-kira suara sama gambarnya di layarnya teman-teman udah muncul atau belum. Atau mungkin kalau ada kendala bisa langsung di informasiin juga nih, biar kita bisa langsung benerin. Gitu ya. Boleh dikonfirmasi dulu teman-teman ya. Pak Amanda, oke. Kak Vinia, aman ya? Aman. Siap, mudah-mudahan suara dan audionya aman ya, audio dan visualnya aman supaya kita bisa lebih maksimal sharing-sharingnya. Gitu. Oke, jadi betul tadi kata Kak Vinia ya, bahwa kita di sini mau ngomongin atau mau ngobrolin tentang sosial media marketing strategi. Nah, tapi bukan cuma strategi atau bukan cuma pointer-pointer aja, tapi di sini insya Allah kita akan hadirkan juga dengan studi kasus supaya lebih berasa lagi ya learningnya. Gitu. Terima kasih juga untuk Zendit dan Zens Club. First time ya, Kak Vinia ya. Ini mini workshop series Ini ya. perdana ini, Perdana makanya banget nih. nanti boleh ya teman-teman habis akhir acara juga kasih kita masukan dan feedback karena kita pengen bisa lebih banyak bagi-bagi ilmu nih untuk teman-teman seleb semua. Ya, mudah-mudahan jadi pertama dan akan masih banyak lagi yang akan datang nanti yang akan dibuat karena memang sharing session kayak gini nih penting banget bukan cuma untuk sharing-sharing ilmu gitu ya, tapi juga nambahin semangat teman-teman seller karena selain ilmu jualan, ilmu marketing atau ilmu operasional atau yang lainnya, ekosistem atau support system itu juga penting banget ya untuk kita bisnis gitu. Oke. Mungkin saya izin kenalan dulu sedikit kali ya. Ya, saya izin kenalan dulu sedikit. Nama saya Diego ya. Namanya panjangannya dipanggilnya Diego aja. Kebetulan saya adalah co-founder dari sebuah digital dan creative agency ya. Namanya Kulava. Saya udah fokus di digital marketing itu di tahun 2013 ya. Dan alhamdulillah pada waktu itu punya platform belajar atau langsung belajar di salah satu startup e-commerce Indonesia yang saat ini juga salah satu market leader ya. Itu grupnya Lazada atau Rocket Internet gitu. Dan terakhir saya tergabung bareng juga sama Kak Vinia nih di Happy Fresh, salah satu grocery online gitu ya. Aplikasi grocery online di Indonesia juga. Gitu. Mungkin teman-teman udah banyak juga yang dengar. Dan alhamdulillah juga ya pengalaman digital marketingnya itu terlengkapi gitu ya, terlengkapi ketika belajar bisnis online sendiri di tahun 2018 gitu. Dan akhirnya di tahun 2021 itu membangun kulava.com ya, agensi digital dan kreatif. Dan alhamdulillah saat ini itu sudah mengelola 60 lebih brand dari 20 industri berbeda serta sekitar 52 miliar budget marketing yang sudah kami kelola kayak gitu. Nah, dari pengalaman sepanjang 3 atau 9 tahun ini ya, 9 tahun terakhir, kita ingin berbagi pengalaman nih ke seller-seller sekalian. Kayak gitu, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa diambil ilmunya dengan baik ya. Gitu. Oke, jadi kita mungkin langsung mulai ke materinya, yaitu sosial media strategi. Gimana caranya sih kita bisa memaksimalkan sosial media ini untuk bisnis kita, untuk jualan gitu ya, apapun industrinya. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi framework ya atau strategi untuk diterapkan gitu. Karena yang akan kita hadirkan di sini juga bukan cuma taktikal ya. Kalau taktikal mungkin hal-hal yang sifatnya cuma eksekusi aja, sehingga mungkin nggak terlalu bisa diaplikasikan ke industri-industri yang lain misalnya. Tapi di sini juga kita akan ceritain juga tentang framework gimana caranya kita bisa mendapatkan hasil yang nanti akan kita tunjukkan gitu.
Untuk materi ini biasanya kita rangkum jadi beberapa poin. Yang pertama ini kita nanti akan ngobrolin tentang buyer persona dan komunikasi marketing. Karena ini penting banget ya untuk semua bisnis, apapun skalanya, apapun industrinya, membuat buyer persona, memahami target market, kemudian caranya kita membangun komunikasi marketing, itu bisa jadi pembeda antara profit dan tidak profit. Gitu. Makanya ini penting banget. Dan mudah-mudahan di sini teman-teman, kalau tadi sudah dapat infonya ya dari dari penyelenggara ya, kalau sudah menyiapkan alat tulis gitu ya, pulpen atau kertas itu bisa dipegang juga sekarang karena nanti kita akan ada exercise untuk membuat buyer persona namanya. Gitu. Oke. Yang kedua nanti kita akan masuk ke poin gimana caranya kita bisa menjangkau lebih banyak prospek gitu ya. Kemudian kita akan belajar juga tentang kerangka untuk cara kerja mengoptimasi Instagram dan tutorial untuk post boosting nanti di terakhir ada juga gitu ya. Terakhir kita nanti akan ada Q&A gitu. Dan di akhir materi ini juga yang mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sampai akhir gitu ya. Nanti untuk teman-teman yang mengikuti sampai akhir kita akan bagiin e-book ya. E-book itu biasanya saya kasih ke klien-kliennya Kulava ya. Seperti Zendit juga salah satu klien Kulava ya. Diberikan kesempatan sama Kavinia untuk kerjasama dengan Zendit dan beberapa startup juga di waktu sebelumnya gitu, dan kerangka kerja yang sama seperti yang kami bagikan ke klien-klien kami dari industri yang besar, menengah sampai kecil akan kita bagikan di sini secara gratis gitu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, masuk ke poin pertama ya. Masuk ke poin pertama, kita akan bahas tentang buyer persona dan marketing komunikasi, dan seperti yang tadi saya udah singgung juga bahwa ini hal yang sangat penting. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap fokus nih, karena sore-sore gini biasanya apalagi yang puasa fokusnya tuh udah mulai ke lontong sama ke risol gitu ya. Sama ke takjil. Oke. Di sini saya mau menghadirkan dulu ya teman-teman itu case study gitu. Jadi seperti yang tadi sudah diceritain bahwa di tahun 2018 itu saya fokus juga bisnis online sendiri. Saya jualan beberapa hal, tapi di sini yang saya mau ceritakan adalah bisnis saya yang retail yang jualan fashion murah gitu. Yang sebelah kiri teman-teman, ini saya membuat iklan gitu ya. Saya rasa teman-teman di sini juga para seller, business owner sangat familiar dengan membuat iklan untuk sosial media dan lain sebagainya. Ini yang sebelah kiri saya pertama kali buat iklan untuk bisnis saya sendiri gitu. Yang menurut saya, nah itu kuncinya ya. Yang menurut saya ini sudah sangat bagus gitu. Materinya disajikan dengan bagus, gambarnya diedit dengan sangat keren gitu ya menurut saya pada waktu itu. Kemudian saya posting gitu dan saya iklankan. Dan ternyata ya yang A ini, yang sebelah kirinya teman-teman, biarpun sudah bagus banget ya, itu ketika saya iklankan nggak ada yang komentar sama sekali. Bahkan saya beriklan pada waktu itu sekitar habis 400 ribuan ya. Teman-teman tahu kalau untuk beriklan bisnis sendiri gitu ya, uang 400 ribu aja kayaknya berasa banget kalau nggak ada return-nya gitu. Jadi di sini ROAS-nya negatif. Dari 400 ribu nggak ada sama sekali yang beli, nggak ada sama sekali yang chat. Mungkin ada 1-2 kalau saya nggak salah ingat. Gitu. Kemudian saya perbaiki iklannya, seperti yang sebelah kanan gitu ya. Kemudian saya menggali-gali lagi tentang yang namanya target pasar dan buyer persona ya. Kemudian saya iklankan kembali, saya buat iklan kembali gitu ya. Di sini saya mendapatkan 100 komentar ya dari 100 orang yang berbeda gitu. Jadi peminatnya langsung banyak banget. Dan pada saat itu saya beriklan kalau nggak salah 2.500.000-an gitu ya. Di sini kita langsung buka-bukaan aja karena kita mau menceritakan studi kasus. Dan saya pada waktu itu mendapatkan revenue ya atau return sebanyak omsetnya pada waktu itu 42 juta sekian gitu. Jadi 16 kali lipat ROAS-nya. Nah, kenapa yang sebelah kiri nggak jalan padahal bagus, yang sebelah kanan padahal fotonya seadanya gitu ya di teras rumah, di halaman belakang, karungnya tuh berantakan. Tapi kok orang-orang malah lebih berminat gitu. Nah, ini terjadi karena yang pertama adalah kami menerapkan yang namanya buyer persona. Gitu. Tadinya saya pikir berjualan barang murah itu nggak perlu repot-repot lah marketingnya, dari sisi marketing, branding, planning gitu ya, strategi, kayaknya ya udahlah barang murah pasti banyak yang mau gitu. Tapi ternyata nggak gitu juga, biarpun kita menjual barang yang murah gitu ya, tetap penerapan buyer persona ini sangat
penting banget gitu. Dan ini juga spoiler sedikit, nanti di akhir juga ya, dan di tengah itu nanti akan ada case study juga ya, atau studi kasus juga dengan industri yang berbeda. Di akhir juga nanti akan ada studi kasus dengan barang-barang yang value-nya tinggi gitu, yang per barangnya itu bisa belasan juta atau bahkan bisa sampai puluhan juta. Tapi gimana caranya mendapatkan ROAS yang maksimal, nanti kita akan ceritain. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sampai akhir gitu ya. Oke. Nah, penerapan bayar pesona ini penting banget, bahkan dia mempengaruhi return gitu ya, atau ROAS kalau teman-teman familiar dengan istilah ini gitu. Jadi berapa banyak yang kita keluarkan ya, tadi kita keluarkan 2.500.000, kemudian kita mendapatkan 42 juta rupiah pada waktu itu gitu. Dengan kita menerapkan bayar persona. Apa sih yang dibedah gitu ya? Apa sih yang dibedah? Ini kita akan langsung hadirkan contohnya gitu ya. Atau contoh kesalahan yang saya buat. Jadi yang sebelah kiri ini teman-teman, atau gambar yang di layar teman-teman ini adalah iklan yang enggak ada omsetnya sama sekali setelah ngiklan 400.000. Nah, kesalahan di sini yang kemarin, yang dulu itu saya lakukan ya, itu yang pertama copywriting-nya ya, itu sebetulnya sudah menunjukkan bahwa barang ini tuh barang yang murah gitu. Tapi ternyata apa teman-teman? Orang itu nggak baca. Ya, orang itu atau target pasarnya kita itu dia nggak baca. Pertama kali dia lihat, yang dilihat itu adalah gambar, dan gambar di sini yang kita hadirkan ya, atau yang kita buat itu terlalu eksklusif atau terlalu kelihatan kayaknya mahal nih gitu, karena diedit dengan warna yang fashion banget gitu ya, editannya juga sangat berat banget lah gitu ya, ditempelin ini ditempelin itu, jadi kelihatannya terlalu nggak kelihatan murah lah gitu, nggak kelihatan murah. Karena pada waktu itu saya membuat konten ini sesuai dengan seleranya saya sendiri gitu. Saya pikir harus keren nih gitu, biarpun barang murah, ya udah deh, yang penting gambarnya harus keren, harus difoto dengan proper gitu. Saya rasa siapa nih yang banyak kayak gini nih? Mungkin teman-teman yang usaha juga ya, yang mungkin bisnisnya sama gitu, mungkin sering ngalamin kayak gitu, kayak ya udah barangnya nggak apa-apa murah, yang penting konten yang kita buat itu sebagus mungkin. Padahal ternyata nggak gitu juga gitu. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, di sini saya nggak nunjukin di gambar ya bahwa saya tuh punya stok banyak. Padahal saya jualannya grosir. Dan ternyata untuk orang-orang yang mau beli grosir, ya, sekali lagi saya ulang, untuk orang-orang reseller yang mau beli grosir, stok banyak itu buat mereka penting. Apakah supplier ini bisa memenuhi permintaan mereka yang tentu grosiran gitu, ya kan? Atau jangan-jangan seller ini cuma jualan sekali, nanti kalau barang saya laku, suppliernya malah susah gitu, barangnya di sananya malah sedikit gitu. Nah ini juga jadi masalah. Yang ketiga, di sini saya nggak menonjolkan bahwa saya ini konveksi tangan pertama, karena memang kebetulan pada waktu itu saya konveksi tangan pertama ya, gitu. Jadi langsung dari penjahit, white label, gitu. Dan itu saya nggak tonjolkan. Padahal hal itu sangat penting dan sangat seksi banget untuk para reseller ini. Yang terakhir ya, di sini copywriting saya terlalu hard selling, gitu. Orang-orang nggak terlalu percaya, atau bahkan seperti tadi saya singgung juga, nggak selalu baca, karena kan ini iklan Facebook dan iklan Instagram gitu ya. Ketika mereka scroll, yang pertama kali mereka lihat adalah gambar. Kalau gambarnya nggak menarik, langsung di skip sama mereka, nggak baca sama sekali, gitu ya. Oke. Nah terus kita lanjut ke iklan yang kemudian ya saya rubah, dan di sini jadi winning ya. Jadi winning. Teman-teman yang suka ngiklan di sosial media gitu ya, ini sangat familiar mungkin ya dengan istilah-istilah winning campaign atau winning content gitu. Nah, di sini teman-teman perlu saya informasikan juga bahwa iklan ini saya cuma 2 kali ganti aja. Jadi nggak saya ganti berkali-kali kemudian ketemu gitu. Tapi di sini dengan saya membuat buyer persona itu, saya bikin iklan pertama kemudian salah, saya kulik buyer personanya, habis itu saya buat iklan kedua itu langsung winning gitu. Jadi pointernya juga di sini adalah ketika kita membuat buyer persona dan kita memahami target pasar gitu ya, itu nggak perlu kita menjalankan terlalu banyak testing misalnya gitu, karena kita sudah berasumsi dulu dan membuat konten yang paling dekat dengan keinginan usernya kita atau pembelinya kita, seperti itu. Oke, yang campaign yang ini ya, yang kemudian di sini ada ROAS-nya tuh sampai 16 kali lipat ya, ini ROAS yang sangat tinggi ya. Kita ngiklan 2.500.000, omsetnya bisa sampai 42 juta.
Itu yang pertama kali saya notice adalah saya gambarnya tadi terlalu jelek, akhirnya di sini saya ganti foto dengan gambar yang lebih natural gitu. Teman-teman boleh dong di kolom chat ya. Mungkin apa namanya kita sambil tanya jawab juga nih. Pernah nggak sih teman-teman em, menganggap gitu ya ketika jualan bahwa konten atau gambar produknya ya itu harus dibuat sekeren mungkin karena mungkin ada yang ngefans sama produknya Apple, pengen iklannya seperti iklan-iklannya Apple gitu ya, yang clean-clean gitu misalnya tampilannya. Atau ada yang punya referensi sendiri kemudian diikutin, padahal barangnya beda atau industrinya beda, atau bahkan price point atau level harganya beda juga. Ada nggak sih teman-teman yang kayak gitu? Karena kalau misalnya memang kita masih beranggapan bahwa semua konten yang kita buat itu harus tanda kutip bagus semua gitu ya, ternyata ini juga sebuah anggapan yang enggak gitu juga gitu, yang kurang tepat juga. Karena apapun yang kita buat pada akhirnya ini adalah untuk pelanggannya kita, untuk menarik mereka gitu ya. Nah, yang saya ganti di sini itu adalah foto yang pertama. Karena foto ini yang pertama kali apa namanya dilihat sama orang, karena orang itu baik lagi kita ke poin yang tadi ya, bahwa orang itu nggak baca, bahwa orang itu cuma ngelihat gambar aja. Kalau ngelihat gambar kemudian dia tertarik, baru dia akan baca gitu. Nah di sini saya mengganti foto gambar yang lebih natural karena saya jualannya jualan apa namanya grosir gitu ya. Saya menunjukkan di sini ya di kiri atas itu foto-foto pegawai pada waktu itu lagi ngeberesin stok gitu, dan stoknya memang ada karungan kayak gitu. Dan ternyata ini yang menjadi hook pertama orang melihat, oh barangnya banyak nih dan kelihatannya laku, saya mau ikut jualan. Ternyata itulah yang harus di-trigger sama iklannya kita gitu. Baru kemudian ya, ketika orang sudah ke hook dan melihat kayaknya gambarnya sesuai nih sama apa yang saya butuhkan, baru dia akan membaca copywriting-nya gitu. Copywriting di sini yang saya buat di sini saya menceritakan dulu keuntungan. Kalau tadi saya menceritakan diskonnya. Ini loh, saya menjual barang 50% nih harganya gitu. Itu yang pertama kali saya buat dan itu ternyata sebuah kesalahan. Yang kedua saya buat adalah saya fokus kepada hal yang mereka inginkan gitu. Ternyata yang mereka inginkan apa sih, reseller-reseller ini mereka pengen menjual barang yang laku, benar nggak sih? Gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya pengalaman juga jadi reseller atau membeli keagenan dari brand-brand lain gitu ya, pasti yang pertama kali dipertanyakan adalah ini brand laku atau enggak nih? Kalau nggak laku saya nggak mau jualin gitu, benar nggak sih? Tapi kalau laku saya mau jual gitu. Nah itu yang saya jawab pertama kali di copywriting. Di sini saya bilang modal tuh cuma 15.000, gimana nggak laris barang ini gitu. Nah inilah juga yang kemudian menjadi hook kedua gitu. Akhirnya banyak orang yang berkomentar nanya, berapa sih harganya, berapa sih modalnya, saya mau untuk jualan, ada grupnya enggak gitu. Akhirnya bisa men-trigger pertanyaan-pertanyaan itu, makanya di sini kalau teman-teman masuk ke apa namanya Instagram, Facebook saya, di Facebook saya, ini namanya Sadida ya, nama Facebooknya, itu akan ngelihat paling atas udah saya pin ya. Di situ ada iklan saya yang winning, ngedapetin sekitar mungkin kalau sekarang udah 490-an komentar gitu ya. Dan setiap hari itu yang ngechat ada 10 sampai 15 orang, padahal iklan itu cuma 30.000 rupiah aja gitu. Dan itu murah banget gitu ya. 30.000 yang ngechat 10.000 sampai 10 sampai 15 orang itu sangat banyak. Kalau kita bisa closing 30%-nya aja itu sudah balik modal kemana-mana, makanya ROAS itu bisa tinggi gitu. Nah, secara keseluruhan ya, konten yang saya buat ini nih nggak berasa mahal, nggak berasa editannya, nggak berasa apa namanya, nggak berasa eksklusif, tapi kebalikannya di sini tuh terasa banget grosirnya, terasa banget konveksinya, terasa banget murahnya gitu. Karena ternyata itulah yang buyer-nya saya itu pada waktu itu butuhkan dan inginkan gitu ya. Gitu. Nah, sekarang apa namanya? Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh apa namanya boleh ditanyakan di kolom komentar nanti biar kita bacain juga di akhir apa namanya di akhir sesi gitu ya. Oke. Nah, ketika kita menjual sesuatu gitu ya teman-teman. Atau mungkin saya ambil contoh aja di Kulava gitu ya. Ketika ada klien datang ke kita pingin dioptimasi gitu ya jualannya atau pengen dijalanin iklan Facebook atau iklan Instagram atau apapun itu, pasti yang pertama kali salah satu yang pertama kita jawab, yang pertama kali kita tanya di Kulava itu adalah target pasarnya produk ini siapa, sudah dilakukan riset atau belum gitu. Biasanya klien-klien ini ya 80% tuh menjawab target pasarnya kita itu semua orang gitu, karena semua orang bisa menggunakan produk ini gitu. Itu memang betul-betul banyak orang menjawab kayak gitu ya gitu. Padahal apa? Padahal nggak semua orang itu butuh barang yang kita tawarin gitu.
Dan nanti saya mau masuk ke poin apa namanya contoh ya, kita akan contoh framework gitu, gimana caranya kita membuat buyer persona yang kita bisa mematahkan perkataan bahwa semua orang itu butuh produknya kita, gitu. Oke. Nah, dari tadi kita nyebutin buyer persona gitu ya. Mungkin kalau teman-teman familiar dengan target pasar gitu. Nah, buyer persona itu apa sih gitu. Nanti kita jelaskan sedikit dulu ya. Bahwa buyer persona itu teman-teman itu adalah pengembangan dari teori atau praktek mencari target pasar gitu. Kalau kita mencari target pasar, biasanya target pasarnya kita siapa sih? Misal contoh ya, kita menjual produk frozen nih gitu. Saya contohkan dengan produk frozen ya. Biasanya orang-orang yang menjual produk frozen ya, terus kita tanya ini target pasarnya siapa, mereka pasti menjawab semua orang, karena semua orang doyan sosis gitu, atau semua orang doyan nugget misalnya, semua orang doyan bento-bentoan gitu lah. Padahal ternyata nggak gitu juga gitu. Nah, target pasar target pasar si frozen ini itu kita bisa langsung aja jawab, contohnya misalnya ibu-ibu gitu ya, atau ibu rumah tangga misalnya. Nah, buyer persona itu adalah pengembangan dari target pasar tadi gitu. Ibu-ibu, oke, ibu-ibu, tapi ibu-ibu yang seperti apa, usianya berapa, penghasilan rumah tangganya berapa, kebutuhan dia terhadap bahan pokok itu seperti apa, apakah dia butuh yang ringkas-ringkas seperti frozen food, atau malah mereka butuhnya yang fresh gitu. Kayak misalnya belanja sayur ke pasar itu kan fresh ya. Kalau frozen food kan dia frozen, makanan beku gitu. Semua orang butuh nggak sih sama yang fresh atau sama yang frozen? Nanti kita lihat caranya seperti apa gitu. Jadi buyer persona itu ya teman-teman, itu adalah wujud ideal dari orang yang paling mungkin membeli atau menggunakan produknya kita. Ringkasnya seperti itu. Saya ulangi lagi ya, bahwa buyer persona itu adalah wujud ideal gitu dari orang yang paling mungkin untuk membeli barangnya kita atau produknya kita, seperti itu ya. Jadi wujud ideal ya. Nah, kemudian buyer persona itu adalah karakter fiktif. Karena memang bentuknya buyer persona ini adalah nanti ketika kita sudah buat ya, teman-teman mudah-mudahan sudah menyiapkan nih kertasnya ya, kertas dan pulpennya supaya kita bisa exercise. Kalau enggak, karena kalau enggak nih sayang banget gitu. Kalau nggak salah sesi kita di sini nih nggak ada ulangannya ya, gitu ya. Nggak ada ulangannya nih. Jadi teman-teman siap-siap dari sekarang ambil kertasnya, kemudian ambil pulpennya juga. Nanti kita exercise gitu. Kalau memungkinkan untuk buka untuk buka kameranya, nanti untuk menunjukkan hasilnya ke kamera, boleh juga supaya nanti kita bisa bacain bareng-bareng. Gitu. Oke, jadi buyer persona itu nanti bentuknya adalah sebuah karakter. Gitu. Yang karakter ini nanti kita akan masukin atribut-atribut tertentu. Gitu. Seperti target pasar juga kan gitu ya. Kalau kita misalnya lihat laporan di Instagram atau di Facebook, oh yang melihat postingan kamu adalah orang-orang yang usianya 24 sampai 35 misal, gitu. Kemudian sekian persennya laki-laki, sekian persennya perempuan, sekian persen tinggalnya di Jakarta, misalnya seperti itu ya. Itu target pasar atau target jangkauan. Nah, buyer persona ini pengembangan dari itu, dan nanti akan kita buatkan kita harus membuat di sini satu avatar atau satu karakter gitu ya. Nanti teman-teman harus membuat itu. Oke. Nah, kita masuk ke poin gimana caranya kita bisa membuat buyer persona, dan kita harus menentukan poin-poin ya, poin-poin tertentu gitu. Ya. Kak Rudi Priana nanti kita akan jawab pertanyaannya di akhir sesi ya gitu. Pertanyaannya sudah ditampung dulu. Oke, teman-teman yang mau bertanya juga silakan ya. Nah, teman-teman ya, kita dalam membuat buyer persona itu pertanyaan kita cuma satu, mereka itu siapa? Itu pertanyaan besarnya gitu ya. Dan teman-teman, saya mau minta teman-teman untuk bikin karakter fiktif di atas kertasnya. Ya, mungkin teman-teman boleh konfirmasi dulu nih, apakah sudah pegang kertas dan pulpen atau pensil? Ya, boleh konfirmasi di kolom komentar ya. Kak Yuni sudah ya, oke. Kak Rifki juga sudah, oke. Kayaknya udah banyak yang udah nih. Kak Vinia juga nih, udah pegang kertas sama pulpen. Oke, kita mulai exercise-nya ya. Nah, siapa sih mereka? Pertama kita buat dulu karakter nih. Di kertasnya teman-teman, di sebelah kiri kertasnya seperti ini ya, seperti contohnya yang di kertas ya. Jadi mungkin saya izin nih karena
apa namanya, kalau saya punya di presentasi aja gitu ya. Kalau teman-teman bisa langsung ditulis aja. Jadi di kertasnya di sebelah kirinya teman-teman itu boleh digambarin orang. Nggak perlu segi kayak gini juga ya gambarnya. Gambar sticky apa namanya, sticky karakter aja atau stick karakter gitu ya. Orang-orangan aja gitu sebisanya. Oke, biar adil saya juga ngambil kertas nih. Ya, dan di sini saya sudah gambar juga ya karakter orangnya. Gitu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman untuk exercise ini tentu nggak perlu di atas kertas ya, bisa di Excel, bisa di buku apa aja gitu ya, di semua media bisa. Yang penting kita bisa membuat karakternya aja. Gitu. Nah, jadi saya sudah buat juga nih kayak gini ya. Biar adil kita buat bareng-bareng. Oke. Setelah dibuat itu ya, kita mulai dulu dengan membayangkan dulu nih. Misalnya di sini kita mau case study-nya kalau di saya ini, itu case study-nya adalah orang atau seller yang menjual frozen food ya. Gitu. Jadi kita bayangkan ya, orang yang paling ideal yang kira-kira cocok untuk ngebeli produk kita itu siapa gitu atau seperti apa. Kalau kita jualan barang mahal misalnya, seperti nanti kita hadirkan studi kasus jualan barang mewah gitu ya. Tentu orang-orang yang misalnya karena kebetulan mobilnya apa namanya barangnya itu otomotif mobil Eropa, jadi orang-orang yang punya mobil BMW, Mercy gitu ya. Berarti kita sudah bisa bayangkan tuh mereka punya mobil gitu ya. Mereka punya mobil Eropa, kemudian penghasilannya mereka berapa, mereka laki-laki atau perempuan, mereka misalnya tinggal ini di kota mana, seperti itu. Gitu. Oke. Setelah kita bayangkan teman-teman ya, ini apa namanya, kita hadirkan di situ atau kita masukkan di situ beberapa poin ya, beberapa poin. Yang poin-poin ini namanya itu persona teman-teman, atau poin persona ya, atau katakanlah atribut deh, atribut. Jadi teman-teman lihat di kertasnya ya, di kertas saya ini di layar kelihatan kalau enggak ya. Nah di situ atribut gitu ya. Yang atribut ini ya, ini akan kita masukkan satu-satu. Yang dilihat sama teman-teman contohnya di depan adalah frozen food ya. Kalau yang teman-teman contohkan sendiri nanti boleh bebas aja, boleh pakai bisnisnya masing-masing. Oke? Ya. Nah, persona pertama adalah ya, itu saya di sini mengasumsikan mereka itu siapa sih ya? Jadi mereka itu siapa? Mereka adalah ibu rumah tangga gitu ya. Ibu rumah tangga. Dan tentu setiap orang itu punya persepsi beda-beda tentang setiap karakter gitu. Kalau kita bicara tentang misalnya laki-laki pebisnis, tentu gambaran di kepala kita semuanya beda-beda. Atau kalau misalnya kita menyebutkan dalam kepala kita itu wanita karir misalnya, tentu beda-beda juga. Nah, di sini itu fungsinya adalah kita menyeragamkan antara produknya kita ya dengan orang yang kira-kira siapa yang paling cocok untuk membeli produknya, atau kita kira-kira siapa yang bisa membeli produk ini, cocoknya itu ke siapa gitu ya, kita jualnya cocoknya ke siapa. Nah kita apa namanya, kita lengkapi lagi ya, kemudian usia, mereka ibu rumah tangga berarti wanita gitu ya, usianya di sini kita asumsikan 25 sampai 35. Nah di sini saya mau cerita dulu sedikit kenapa sih frozen food gitu ya, target pasarnya atau buyer personanya ini yang utama adalah ibu rumah tangga. Karena teman-teman di beberapa apa namanya dengan setelah mempelajari gitu ya masalah target pasar ini di tempat-tempat di kantor lama saya gitu ya, atau belajar mempelajari juga dari proyek-proyek terdahulu dengan klien-klien, di setiap rumah tangga itu teman-teman itu ada yang namanya decision maker ya, atau pembuat keputusan dalam pembelian sesuatu gitu. Contoh, saya juga bisnisnya itu ngejual baju muslim pria, misalnya gitu ya. Yang biasanya kalau Ramadan ini nih memang lagi ramai banget gitu. Tapi tahu nggak teman-teman, baju muslim pria atau baju pria pada umumnya seperti kemeja dan lain-lain, itu yang membeli adalah biasanya istrinya kalau nggak ibunya gitu. Karena selama 3 tahun ini saya jualan ya,
customer base saya 80-85% itu dia wanita, biasanya ibu-ibu gitu. Nah, itu masalah baju gitu ya, apalagi masalah pembelanjaan dapur gitu. Bisa dipahami ya, bahwa di setiap rumah tangga itu ada yang namanya decision maker atau pembuat keputusan. Hari ini kita masak apa sih gitu. Itu biasanya ibu rumah tangga yang menyiapkan atau bahkan memutuskan gitu. Karena orang-orang rumah tuh biasanya dijawab terserah, dan biasanya ibu rumah tangga tuh pada kesel. Istri saya soalnya gitu. Kalau dijawab terserah tuh pasti mereka pada kesel gitu. Makanya ibu rumah tangga di sini yang kita targetkan utama, bukan bapaknya, padahal bapaknya juga makan sosis gitu. Atau anaknya juga makan nugget misalnya, tapi tetap ibu rumah tangga yang kita fokuskan di sini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Usianya 25 sampai 35 tahun. Kenapa? Karena biasanya usia-usia segini nih sangat aktif beli secara online. Di atas 35 juga ada, tapi konsentrasinya pasti nggak sebanyak yang usianya 25 sampai 35. Bisa dibuktiin sama teman-teman kalau misalnya punya Instagram, ada insight Instagram di situ, pasti yang engage di Instagramnya itu orang-orang yang usianya 25 sampai 35, atau kalau termsnya Instagram itu 24 sampai 35 tahun gitu. Makanya di sini kita fokuskan, kita berbicara ke orang-orang yang usianya segini gitu. Yang ketiga teman-teman, itu kita asumsikan aja ya, kita asumsikan aja. Dan ini juga nanti akan mempengaruhi yang namanya brand positioning. Kita itu jualan frozen ke ibu-ibu ya, atau ibu rumah tangga yang usianya tuh 25 sampai 35 tahun, dan dia itu suka sama drama Korea dan suka sinetron. Kenapa sih kita harus menentukan hal ini gitu? Ya, suka drakor misalnya. Ibu-ibu ini suka drakor. Kenapa kita harus menentukan hal ini? Yang pertama, karena kita berasumsi bahwa sekarang itu ya, yang kita lihat di sekitar kita, banyak ibu rumah tangga memang yang suka dengan drama Korea atau drama sinetron. Itu yang pertama gitu. Yang kedua teman-teman, kita harus bisa berbicara mengenai hal-hal yang mereka suka gitu. Benar nggak sih? Kalau orang tiba-tiba datang ke kalau misalnya teman-teman misalnya lagi duduk gitu ya, lagi duduk di suatu tempat, tiba-tiba ada orang datang nawarin parfum, terus main semprot aja ke badannya, kesel nggak sih kira-kira? Ini sering terjadi nih kalau kita jalan-jalan di mall atau pusat perbelanjaan gitu ya. Datang tiba-tiba, Kak mau nggak parfum, terus disemprot, atau misalnya dikasih sesuatu gitu. Pasti kan kita udah tahu duluan bahwa orang ini jualan, dan kita ya nggak mau duluan ngobrol sama mereka gitu. Tapi teman-teman, kalau kita tahu kesukaannya mereka, misalnya orang-orang ini suka drama Korea atau orang-orang lain sukanya apa gitu, dan kita bisa berbicara ke mereka dengan bahasa tersebut atau bahasa yang mereka ngerti gitu ya, itu akan lebih gampang kita melakukan yang namanya covered selling atau soft selling. Ini pasti teman-teman sudah sangat familiar dengan bahasa covered selling atau soft selling ini gitu ya. Jadi untuk melakukan soft selling kita harus tahu dulu mereka itu sukanya apa gitu. Yang keempat ya, di sini kita tentukan juga ya bahwa si ibu rumah tangga ini dia punya keluarga kecil ya, dengan anak usia itu, atau dengan anak seusia sekolah dasar dan SMP gitu. Kenapa kita butuh informasi ini, atau kenapa butuh informasi ini untuk dicatat? Karena nanti supaya kita bisa relate atau kita bisa cari masalahnya apa sih ibu rumah tangga yang punya anak-anak kecil dan mereka semuanya sekolah gitu. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian ya, pendapatan juga ini sangat-sangat penting untuk kita masukin gitu. Dan di sini kita bicara secara objektif gitu ya. Kita berbicara secara objektif bahwa memang ketika kita membuat target pasar ya, pendapatan rumah tangga atau kelas ekonomi ini harus kita catat juga, harus kita tahu juga gitu. Contohnya saya punya misalnya produk frozen food, contoh aja ya. Misalnya harganya 20 sampai 25.000 gitu. Maka target pasar saya adalah orang-orang yang memang daya belinya segitu. Frozen food 25.000 sampai, atau 20.000 sampai 25.000. Nggak mungkin kita targetkan ini ke kelas B dan A atau kelas menengah ke atas. Kenapa? Karena orang-orang di kelas B dan A ya, dari sisi bisnis perspektif, mereka nggak akan cukup reluctant gitu, atau mereka tuh akan mencari produk dengan kualitas yang sesuai. Tentu kalau misalnya kualitas sudah sesuai dengan standarnya mereka ya, harganya pasti akan ngikut. Jadi kalau kita jual barangnya mahal atau frozen foodnya mahal, misalnya 60.000 sampai 65.000, boleh kita menyasar orang-orang yang kelas ekonominya A dan B. Tapi kalau kita menjual di sini kasusnya barang frozen foodnya misalnya kita asumsikan aja 20 sampai 35.000, berarti target pasarnya kita adalah B dan C.
jangan coba untuk menjual ke A dan B, karena mereka tidak akan membeli, atau kalaupun mereka beli maka itu adalah anomali, kemungkinan besar gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ya, mereka ini adalah ibu rumah tangga yang nggak suka ribet gitu. Itu pasti ya, ibu-ibu yang milenial, apalagi ini usia milenial ya, itu pasti mereka nggak suka ribet gitu. Kalau bisa GoFood setiap hari, mendingan GoFood aja gitu. Kenapa mereka nggak suka ribet? Karena mereka punya 2 anak yang harus disiapkan masakannya tiap pagi gitu. Bisa dibayangin ya teman-teman, ibu rumah tangga setiap hari harus nyiapin sarapan untuk anaknya, untuk suaminya, atau untuk orang-orang rumah gitu ya. Jam 7 pagi atau jam 6 pagi itu harus sudah selesai, berarti ribetnya kebayang gitu. Oke. Nah, setelah semua itu dicatat ya, teman-teman mungkin boleh konfirmasi juga ya, yang sudah menyiapkan tadi, apakah sudah membuat poin sampai sini? Ya, sudah dibuat ya? Oke, mudah-mudahan masih mengikuti ya sampai sini, karena ini penting banget. Nah, setelah kita buat ini ya, kita kan jadinya sudah punya data nih. Oke, target pasar saya adalah, sesuai asumsinya kita ya, adalah mereka nih gitu. Artinya apa? Akan lebih mudah nanti ketika kita membuat konten promosi atau membuat konten-konten di sosial medianya kita gitu. Kita lihat nih ya, bahwa dari persona ini, ketika kita sudah mencatat begini, akan dengan mudah kita mengasumsikan atau memvalidasi masalah apa sih yang mereka punya yang bersinggungan dengan produk yang kita jual, gitu ya. Sehingga kita bisa membuat konten seputar masalah itu, yang produk kita bisa memecahkan masalahnya mereka. Oke? Nah, kita lanjut dulu. Setelah buyer personanya jadi ya, teman-teman, kita harus memikirkan juga kira-kira solusi apa yang bisnis kita tawarkan yang bisa menjawab masalah orang yang tadi sudah kita buat personanya, gitu, atau tipe orang seperti tadi. Masalahnya mereka apa sih? Gitu ya. Yang pertama, mereka tuh pengen frozen food yang berkualitas, karena kan untuk keluarga, gitu. Berarti mereka kemungkinan besar nggak mau kompromi sama kesehatan anak, gitu ya. Apalagi kan akan dimakan sama anak-anaknya. Berarti harus berkualitas. Kualitas ini juga dia sangat relatif ya. Ada orang-orang yang menyebutkan, oke, ini harus berkualitas. Apa misalnya? Datang minimal nggak bau, misalnya gitu. Atau ketika datang minimal packagingnya oke, proper gitu ya. Pakai bubble wrap atau di plastik dengan plastik yang nggak lecek, misalnya gitu. Atau ada yang kalau misalnya kelasnya kelas A, B gitu ya, kelas menengah ke atas, menurut mereka kualitas adalah barangnya fresh. Kalau dia ikan, ikannya berasa. Kalau dia ayam, ayamnya berasa. Gitu. Tapi semua orang pasti pingin kualitas, gitu. Terlepas dari kelas ekonominya, gitu ya. Jadi frozen food berkualitas. Yang pertama, yang kedua ya, itu mudah dimasak. Kenapa kita harus menghadirkan solusi mudah dimasak? Karena ibu-ibu rumah tangga ini yang mereka punya anak-anak usia sekolah ya, apalagi sekolah SD yang biasa mereka bawa bekal gitu ya. Itu pingin yang nggak ribet di pagi hari gitu. Karena waktu mereka untuk menyiapkan semuanya itu sangat sedikit gitu. Apalagi kalau mereka misalnya bangun kesiangan atau kalau misalnya satu keluarga semuanya kesiangan. Biasanya kalau satu keluarga kesiangan, ibunya kesiangan tuh semuanya akan panik semua gitu. Gitu. Jadi memang sepenting itu gitu. Apa namanya? Role-nya si ibu rumah tangga ini. Yang ketiga ya, frozen food itu kita harus komunikasikan mereka bahwa frozen food ini hanya butuh 10 menit untuk dimasak gitu. Kenapa kita harus menghadirkan ini? Karena seperti tadi bahwa kalau kita masak masakan yang mungkin kita beli di pasar, beli sayur, daging dan teman-temannya, mungkin itu butuh waktu lama banget. Tapi kan kalau frozen food 10 menit aja gitu, selesai. Langsung kasih nasi, langsung masukin bekal dan bisa langsung jalan anaknya, misalnya kayak gitu ya. Yang keempat tentu apa namanya? Nggak repot ya untuk masak frozen food pagi-pagi, itu sangat cepat, bahkan bisa digoreng terus ditinggal gitu ya. Nyiapin anak, balik lagi ke dapur, ngebalik-balik sedikit, selesai gitu. Kalau frozen food tuh biasanya kayak gitu, yang saya tahu ya, karena saya sering merhatiin istri saya lah gitu. Jadi saya tahu. Yang kelima ya, karena mereka nggak suka atau karena ibu-ibu milenial ini biasanya itu tanda kutip mageran gitu ya, kalau nggak keluar ya udah nggak usah keluar gitu. Apalagi kalau drakornya itu atau lagi nonton drakor biasanya ya udah malas kemana-mana gitu ya. Itu biasanya mereka malas untuk keluar, malas untuk keluar rumah untuk jajan, dan si frozen food ini bisa jadi apa namanya solusi
gitu ya. Nah, teman-teman, dengan kita mengetahui buyer persona tadi, atau setelah kita melakukan list atau membuat buyer persona, ya, kemudian kita menghadirkan di sini, mencatat solusi apa dari bisnis kita itu, atau dari produk kita yang kita bisa tawarkan ke mereka, akan lebih gampang untuk kita itu dalam membuat yang namanya konten di sosial media, atau di media sosial, atau dimanapun, mau status WA atau apapun gitu ya. Karena apa? Karena biasanya ketika kita setiap hari upload sesuatu atau upload jualan gitu ya, which is itu hal yang bagus, biasanya tuh kita stuck gitu. Apalagi yang mau kita upload, akhirnya yang diupload jualan lagi, hard selling lagi gitu, nawarin lagi, ngasih tahu diskon lagi. Padahal orang-orang nggak mau itu gitu. Nggak semua orang juga ketika lihat barang murah itu langsung beli. Apalagi sesuatu yang sifatnya tidak impulsif gitu. Kalau frozen food seperti ini ya, itu atau apapun industrinya atau apapun bisnisnya, memang harus bisa menghadirkan solusinya gitu. Solusinya apa sih setelah beli produk saya gitu. Dan setelah membeli produk frozen food gitu ya, dampaknya adalah ya, itu ibu-ibu tadi kalau mau masak nggak perlu lagi 1 jam, bisa 10 menit gitu ya. Artinya ketika kita bikin konten, bisa kita buat hanya perlu 10 menit. Inilah 5 pilihan frozen food untuk menyiapkan atau untuk disiapkan di pagi hari untuk bekal anak-anak gitu. Itu kan lebih menarik daripada frozen food nugget 20.000 beli sekarang 15.000 misalnya. Padahal memang setiap hari juga harganya 15.000 gitu. Dan orang udah tahu ini pasti diskon bohongan gitu ya. Dan dengan kita melakukan interaksi-interaksi yang sifatnya menjawab solusi atau ngobrol seperti ini gitu ya, itu orang-orang tuh lebih mau komen, lebih mau ikut bercanda sama kita. Karena teman-teman, sering nggak sih di antara kita ini kalau misalnya lagi update status Facebook, WhatsApp, Instagram, kalau yang sifatnya itu nggak ada faedahnya, bercanda gitu ya, gosip, pasti langsung ada yang komen gitu. Teman-teman kita ketawa lah, apalah. Tapi ketika kita upload jualan gitu ya, apalagi langsung nih frozen food harganya segini, kalau mau beli langsung ambil di saya atau bisa dikirim. Jangankan yang komentar, yang nge-like aja biasanya tuh sepi banget gitu. Yang biasanya nge-like ada 30-40 orang, nih yang nge-like bisa cuma 2 atau 5 orang aja gitu. Benar nggak sih kayak gitu? Nah, semua itu terjadi karena kita selalu hard selling gitu. Dan kita tidak menawarkan solusi, kita menawarkan orang beli gitu. Nih keluarin duit kalian, beli ini. Itu yang kita minta sama mereka ketika kita bilang diskon 50% atau harganya 30.000. Tapi ketika kita tahu mereka siapa, kesukaan mereka apa, mereka itu lagi nonton drakor apa misalnya, kita bisa menghubungkan kontennya kita dengan apa yang mereka suka, kemudian kita selipkan dengan jualannya kita, seperti itu. Dan semua itu nggak bisa dilakukan kalau kita nggak punya atau nggak tahu buyer persona, siapa mereka, apa yang mereka sukai, gitu ya, kebutuhan mereka apa, solusi apa yang bisa kita tawarkan, seperti itu. Oke. Seperti biasa kalau ada pertanyaannya, karena tadi penjelasannya cukup panjang, bisa langsung ditanyain kalau ada yang kurang jelas, dan bisa ditanyain sekarang, karena kalau misalnya nanti nunggu di akhir sesi, takutnya kelamaan dan kelupaan, gitu ya. Oke, nah saya ulangi lagi bahwa dari informasi tadi ya, teman-teman bisa fokus lagi ke layarnya. Itu kita sudah bisa bikin konten yang namanya tuh konten itu audience centric gitu. Artinya konten yang menjawab kesulitan target pasar gitu. Bukan konten yang minta orang beli produk gitu ya. Karena kita sendiri pun sebagai seller, padahal kita pebisnis nih, kalau kita lagi jalan ke suatu tempat tiba-tiba ditawarin barang gitu ya, tiba-tiba Kak, ayo Kak beli ini Kak gitu misalnya. Pasti kita akan sangat terganggu gitu ya. Nggak ada koneksi antara kita dan penjual. Tapi kalau penjualnya itu seru, ngobrol terus, diajak ngobrolnya nyambung gitu ya, maka akan terjadi di situ interaksi, dan dari interaksi itu akan terjadi biasanya transaksi kayak gitu. Dan itu penting banget. Oke. Nah, kita masuk ke poin kedua. Dan teman-teman mudah-mudahan tadi penjelasannya cukup jelas ya. Penjelasannya mudah-mudahan cukup jelas dan bisa diterima dengan baik, dan kalau masih ada yang kurang ya bisa ditanyakan juga. Yang kedua, kalau misalnya kita sudah melakukan semua itu gitu ya, gimana caranya kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa menjangkau lebih banyak prospek gitu. Oke? Gimana caranya kita bisa lebih menjangkau lebih banyak orang, tentunya dengan sosial media gitu ya. Nah, teman-teman, untuk mengembangkan bisnis ya, karena kan di sini kita semuanya pebisnis ya. Kita semua pebisnis, kita ingin
kita ingin bisnisnya kita itu dengan kita bikin konten, dengan kita upload konten jualan, dengan kita bikin Instagram, ya posting-posting sering segala macam, kita ingin ujung-ujungnya adalah mengembangkan bisnis. Gitu. Dan teman-teman, ya di semua teori bisnis, semuanya itu mengerucut kepada satu hal, atau di semua teori marketing ya, itu semuanya itu mengerucut kepada satu hal, bahwa bisnisnya kita ini harus bisa menjangkau lebih banyak orang kalau kita mau lebih banyak omset. Gitu. Gimana caranya kemudian pertanyaan selanjutnya kita mengembangkan bisnis atau menjangkau lebih banyak orang dengan lebih dengan lebih efisien gitu. Atau kalau misalnya kita keluarkan uang untuk iklan, gimana caranya supaya kita minimal memastikan gitu ya bahwa apa yang saya investasikan untuk iklan ini nantinya akan ada return-nya gitu. Nah, ini kita masuk ke poin lain lagi ya. Gimana caranya kita bisa mengembangkan bisnis dengan kita menjangkau lebih banyak orang. Teman-teman, di sini saya mau lagi-lagi ya menghadirkan studi kasus. Yang studi kasus ini ya, ini real memang terjadi di salah satu kliennya Kulava atau agensinya kami gitu. Ada satu klien yang dia bergerak di bidang otomotif ya. Bisnisnya itu in-car entertainment system untuk mobil Eropa. Seperti mungkin kalau teman-teman juga tahu Android head unit gitu ya, monitor-monitor yang ada di dalam mobil, kamera mundur, segala macam itu dia menjual. Dan barang yang dia jual itu teman-teman, kalau tadi kita hadirkan contoh-contoh atau studi kasus yang barangnya itu harganya murah-murah gitu ya, seperti tadi bisnis saya juga di awal itu cukup murah gitu ya harga barangnya, jadi cukup mudah dijual. Ternyata kalau kita sudah tahu buyer personanya kita, ya, dan produk kita memang menjawab masalahnya mereka, dan kita itu mengkomunikasikan solusi ini dengan baik gitu ya, ke sesuatu hal yang mereka bisa pahami, itu kita ternyata juga bisa dengan cukup mudah ya menjual barang yang bahkan harganya itu belasan sampai puluhan juta gitu. Nah, di sini kita mau simak nih studi kasusnya ya. Kita hadirkan studi kasusnya gitu. Dan ini teman-teman, studi kasus ini kalau teman-teman nggak menyimak ya, ini akan sangat sayang banget gitu. Karena di sini videonya tidak ada ulangan seperti itu. Oke. Nah, di sini ya, ada salah satu klien yang memang bisnisnya itu berkembang dengan sangat pesat dan dia hanya menggunakan Instagram boosting aja, gitu. Ya. Nah, ini akun Instagramnya ya. Kalau teman-teman cari juga ada nih akun Instagramnya. Ini salah satu kliennya kami juga di Kulava. Teman-teman ya, barang yang mahal banget begini ya, yang harganya itu belasan sampai puluhan juta, itu 90% dari orang-orang yang akhirnya menjadi pelanggan itu adalah dari Instagram, teman-teman. Jadi banyak banget yang datang pelanggan itu dari Instagram. Gitu. Oke, 90% leads itu dia datang dari Instagram. Kenapa kok bisa gitu? Ya, ini kita bedah. Ya. Bahwa ternyata salah satu poin terpentingnya, akun Instagram klien kami ini, ya, ini teroptimasi dengan baik, gitu. Oke. Jadi akun Instagramnya itu teroptimasi dengan baik. Dan kebetulan kami di Kulava itu terlibat dalam hal pembuatan konten di Instagramnya juga, gitu ya. Jadi dalam hal pembuatan konten di Instagramnya itu kami terlibat di sana. Oke. Nah, ini adalah akun Instagramnya dia. Teroptimasi dengan baik itu maksudnya gimana sih? Ya. Jadi ini adalah akun Instagramnya, ya. Kita bisa lihat followersnya ada 25.000 gitu ya. Walaupun tadinya tentu nggak 25.000 ya, ini real followers, itu nggak beli. Dan dia Instagram itu sudah teroptimasi dengan baik. Nah, ini poin-poinnya. Yang pertama, teman-teman, ini harus bisa dipahami ya bahwa bio Instagramnya kita itu menentukan orang-orang itu akan menghubungi kita atau enggak. Saya ulangi lagi ya, bio Instagramnya kita itu sangat menentukan ya orang-orang yang melihat atau yang visit itu mau menghubungi kita atau enggak, atau minimal mau follow atau enggak. Nah, di sini bionya Eurozone.id ini dia sangat dijelaskan dengan sangat baik ya. Yang pertama kita bedah. Di situ namanya dia ya Eurozone Multimedia dan Retrofit. Target pasarnya dia ya itu sudah paham multimedia dan retrofit itu apa. Yang pertama. Yang kedua, untuk social proof atau untuk memperlihatkan bahwa ini adalah bengkel beneran gitu ya, bukan fiktif. Itu di situ dia langsung kasih nomor telepon. Kemudian dia langsung kasih di situ bahwa dia beroperasi di 3 kota, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Gitu. Dan sisanya ya
dia itu punya website untuk customer tuh memesan. Gitu. Di sini ada link yang orang bisa klik, dan banyak banget orang yang klik di situ dan akhirnya terhubung ke WA. Gitu ya. Maka di sini juga pembelajaran bahwa di akun Instagram itu jangan sampai nggak ada linknya, atau jangan sampai nggak ada link websitenya. Gitu. Yang di sini teman-teman bisa menggunakan fiturnya Zendesk, atau salah satu fiturnya Zendesk ya. Di Zendesk itu kita bisa membuat yang namanya link toko gitu ya, atau website link. Yang website link ini bisa dibikin dengan gampang banget ya, bisa bikin di aplikasi bahkan di handphone. Tinggal bikin link, kemudian masukin produk, kemudian selesai, copy linknya masukin ke Instagram. Itu kayak 5 menit selesai gitu. Oke, jadi bisa langsung dimasukin ke situ. Dan itu penting banget untuk orang itu bisa menghubungi kita. Oke. Yang ketiga, kita lihat di sini highlight. Nah, untuk buyer-nya dia, pemasangan yang baik itu sangat penting. Makanya di sini dia selalu membuat konten atau highlight ya, atau di highlight sama dia, pemasangan dan testimonial. Karena teman-teman bayangin, mobilnya itu mobil mewah ya, Mercy, BMW, Lexus gitu ya, yang harganya tuh 500-an juta sampai 1 M-an gitu. Dipasangin sesuatu yang dia harus bongkar barangnya gitu, atau bongkar bodi mobilnya gitu. Jadi tentu trust di sini sangat penting gitu ya. Nah, di sini dia sangat meng-highlight bahwa dia itu ketika membuat sesuatu atau memasang sesuatu di mobil itu sangat rapi. Makanya itu di-highlight sama dia. Dan highlight Instagram ini teman-teman ini perlu juga dioptimasi dengan hal-hal yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si calon pembeli. Saya ulang ya. Highlight ini kalau bisa dibuat ya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali dimiliki sama calon pembeli. Supaya dia bisa langsung lihat dan bisa langsung efeknya itu adalah, oh begini ya, bagus juga nih saya mau hubungin kayak gitu. Efeknya adalah itu yang kita mau. Oke. Yang keempat, dan ini juga nggak kalah penting, itu adalah story yang selalu update teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman seller yang akunnya tuh akun bisnis gitu ya, akun jualan, jangan sampai setiap hari story-nya itu kosong, harus selalu ada. Karena di situ ya orang itu menilai langsung bahwa si akun ini atau pemilik akun ini aktif atau enggak gitu. Karena apa? Karena kalau kita mau beli sesuatu, tentu kita pengennya orang itu fast respon. Kalau kita lihat postingan terakhirnya 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, seminggu yang lalu, terus nggak ada story, tentu kita ragu-ragu untuk menghubungi karena jangan-jangan ini nanti nggak dibales, jangan-jangan tokonya lagi libur, jangan-jangan lagi tutup, kayak gitu ya. Jadi itu penting banget gitu untuk kita update selalu story. Nah, setelah semua ini selesai gitu ya, langkahnya gimana sih untuk kita membuat apa namanya, atau untuk kita tuh memastikan atau kita itu menilai gitu ya, kira-kira konten-konten yang kita buat ini cocok atau enggak, misalnya bagus atau enggak, bisa diterima atau enggak sama target pasar. Kemudian kalau kita mau boosting itu dengan IG boosting gitu ya, itu cara nilainya gimana supaya nanti kita nggak boncos misal, atau minimal kita pastikan engagement-nya itu sudah bagus dulu. Boncos atau enggak ini banyak banyak faktor, tapi dalam sisi iklan gitu ya, kira-kira ini iklan akan banyak terjadi interaksi atau enggak, karena itu yang penting gitu ya. Langkahnya gimana ya? Langkah pertama teman-teman, itu kita melakukan ya, untuk si apa namanya, untuk si klien ini, itu dia melakukan IG boosting pada konten yang tepat ya. Itu kata kuncinya. Melakukan IG boosting ya, atau mengiklankan konten yang tepat. Karena kalau nggak tepat nanti buang uang. Konten yang tepat itu gimana sih? Nah, ini kita jawab di sini ya. Pertama teman-teman, kita harus bisa lihat insight gitu. Kita lihat postingannya, kemudian kita lihat insight gitu ya. Kita fokus ke 2 angka. Yang pertama ya, ini yang saya lingkari merah di layar ya teman-teman. Itu angka reach atau jangkauan orang gitu. Di sini kita lihat ada jangkauan sebanyak 213, dan di sini apa namanya, saya mencontohkan untuk kita melihat yang namanya rasio engagement atau rasio interaksi gitu. Oke. Yang kedua kita lihat interaksi konten, dan 2 hal ini sangat penting untuk kita kalkulasi. Caranya yang sebelah kiri yang tulisan warna merah ya, itu kita harus lihat yang bagian bawah ini konten interaction itu harus kita bagi dengan angka yang atas, gitu ya. Jadi angka yang atas ini atau angka yang bawah ini kita bagi dengan angka yang atas, nanti hasilnya adalah rasio seperti ini. Untuk ini ya, untuk kasus ini ya, teman-teman bisa fokus ke layarnya. Itu rasionya adalah 45%, dan ini adalah indikator bagus bahwa ketika kita posting atau kita boosting iklan ini, itu nanti dia akan interaksinya juga akan kemungkinan tinggi akan bagus juga gitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ketika kita posting sesuatu, kita lihat engagement rate-nya, kalau dia di atas 45% ya, seperti cara yang tadi kita sebutkan,
itu dia akan apa namanya akan harus jadi tolak ukur gitu. Apakah postingan ini akan kita posting atau enggak, atau akan kita boosting atau enggak. Kalau 45% ini berarti bagus gitu. Kerangka kerjanya gimana gitu ya. Kita masuk ke poin kedua, ke poin kerangka kerja. Karena kan kita semua ini mungkin banyak yang setiap hari apa namanya update di Instagram gitu. Update dan ketika kita update 10 konten, kemungkinan besar hanya 20%-nya aja yang interaksinya itu bagus gitu. Oke. Saya ulangi lagi. Ketika kita upload banyak konten di Instagram, katakanlah 10 konten, kemungkinan hanya 20%-nya aja yang interaksinya bagus atau engagement-nya bagus. Nah, yang kami sarankan di sini adalah ketika kita sudah posting organik, ya, langkahnya adalah yang pertama cek engagement rate, ya, atau rasio interaksi. Yang rumusnya tadi ada di slide sebelumnya, ya. Kalau teman-teman belum mencatat, saya kembali lagi. Rumusnya adalah interaksi konten, ya, atau content interaction yang bawah, yang angkanya itu 96, itu dibagi dengan jumlah orang yang terjangkau atau people reach, ya, 213. Hasilnya nanti akan rasio persen gitu. Nah, kalau kita sudah posting organik, kita harus cek dulu engagement rate-nya. Kalau engagement rate-nya di bawah 25%, artinya dari 100 orang yang terjangkau, interaksinya itu di bawah 25 gitu, atau hanya 10 misalnya. Kita posting sesuatu nih, jangkauannya 100, tapi cuma ada 10 interaksi, 10 like misalnya, atau 5 like, 5 komentar gitu, atau 5 like gitu ya, sisanya nggak ada sama sekali. Itu berarti postingan itu jangan di boosting, karena kemungkinan besar kalau misalnya kita boosting ya, tidak terjadi interaksi dan tidak terjadi transaksi akhirnya di situ gitu, karena kontennya tidak apa namanya, tidak tanda kutip berbicara dengan baik dengan calon pelanggan. Kalau misalnya kita hitung engagement rate-nya dengan rumus yang tadi, angkanya itu di atas 25%, ya. Mudah-mudahan ini masih menyimak dan nggak ngantuk ya, lihat angka-angka ini. Ini artinya postingannya itu harus di boosting. Dan ketika postingannya di boosting, gitu ya, ketika postingannya di boosting, itu apa namanya, nantinya akan terjadi interaksi, gitu. Dan interaksi ini harus dibalas dan kemudian diarahkan ke DM atau ke WA atau kemanapun yang teman-teman mau, gitu. Jadi saya ulang lagi, untuk kita bisa memastikan interaksi yang bagus ya, ketika kita melakukan post boosting di Instagram atau beriklan berbayar dimanapun, itu harus dicek yang namanya engagement rate. Kalau di bawah 25% jangan di boosting, kalau di atas 25% silakan di boosting. Gitu. Kalau interaksinya bagus, banyak yang komentar, silakan di boosting. Gitu. Karena nanti akan terjadi interaksi, dan dengan terjadinya interaksi, kemudian akan terjadi kemungkinan besar transaksi. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke step by step post boosting ini, gitu. Gimana sih caranya melakukan post boosting, gitu ya? Jadi teman-teman, saya di sini mau melakukan recap dulu nih, atau ya saya mau melakukan recap dulu bahwa post boosting ini atau iklan apapun, mau Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, gitu ya, TikTok Ads atau apapun itu, kalau kita nggak punya yang namanya, atau kita nggak tahu yang namanya target pasar dan buyer persona, mereka siapa, kesukaannya mereka apa, kesulitannya mereka apa, gitu ya. Dan kita tidak membuat konten seputar itu, maka iklan kita akan selalu sepi, teman-teman. Gitu ya. Kalau iklan kita rame, tapi kita nggak tahu buyer persona, artinya ini yang ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang kebetulan permintaan barang di pasar itu memang sangat banyak, dan kita tahu permintaan barang yang di pasar itu sangat banyak, itu yang pertama sulit dicari, yang kedua kalaupun mudah dicari ya nanti saingannya akan banyak gitu. Yang kedua teman-teman, kalau misalnya kita nggak melakukan apa namanya buyer persona tapi jualannya kita rame, yang kedua gitu ya, itu berarti karena memang kontennya kita kemungkinan besar diviralkan oleh orang lain atau menjangkau pasar yang sangat luas sekali gitu. Tapi untuk kita nih yang apa namanya, yang jualannya itu barangnya niche ya, atau apa namanya, permintaan di pasarnya itu belum terbukti gitu ya, atau belum terbukti banyak, atau mungkin barang yang kita jual ini memang laku tapi saingannya sangat banyak gitu ya, maka sangat penting untuk kita itu ngebenahin yang pertama, atau apa namanya, memperhatikan yang pertama itu buyer persona, yang kedua kemudian konten yang menjawab masalah si buyer persona tadi gitu. Baru kalau misalnya dua hal ini sudah siap gitu ya, baru di situ kita siap untuk melakukan atau berinvestasi di iklan berbayar.
sebelum kita melakukan, kalau misalnya kita tidak melakukan hal tadi kemudian kita melakukan iklan berbayar, maka hasilnya akan seperti studi kasus tadi gitu. Bahwa iklan yang tidak diperhatikan target pasarnya siapa dan kemudian kontennya tidak disesuaikan, maka akan boncos. Seperti saya tadi keluar uang 400.000 gitu ya, yang menurut saya pada waktu itu sudah cukup banyak, tapi nggak ada omset sama sekali. Begitu diganti dengan iklan yang menjawab problem dari target pasar gitu ya, maka ROAS-nya langsung meloncat ke 16 kali lipat gitu. Keluar uang 2.500.000 dapat uang 42 juta. Itu sangat bagus sekali untuk menurut saya pada saat itu gitu ya. Jadi dua hal tadi sangat penting gitu. Baru kalau misalnya dua hal tadi sudah selesai, barulah kita siap di situ untuk menjangkau lebih banyak orang. Menjangkau lebih banyak orang itu caranya sangat banyak. Di kasus kita saat ini kita lihat caranya dengan cara post boosting di Instagram gitu ya, dan ini sangat gampang gitu. Oke, mudah-mudahan masih merhatiin ya teman-teman ya. Jadi langkahnya teman-teman, yang pertama ya, kalau teman-teman buka Instagram, itu pasti teman-teman akan melihat seperti ini postingan gitu ya, postingannya teman-teman tentu ya. Nanti di bawah itu ada tombol namanya boost post ya, gitu. Nah ini tinggal diklik aja, kemudian akan masuk ke layar kedua nih, seperti yang ada di layar teman-teman. Layar kedua di sini kita menentukan tujuan dari iklan, gitu ya. Tujuan iklan saya di sini kebetulan itu adalah orang-orang tuh biar visit ke Instagram atau ke akun Instagram saya. Kenapa? Karena di dalam akun Instagram saya itu sudah teroptimasi dari sisi kontennya, highlight-nya, bio-nya gitu ya. Dan di situ sudah sangat banyak konten-konten yang saya siapkan yang kemudian menjawab target pasar permasalahannya itu apa. Gitu. Makanya di sini saya masukin ke profile visit atau kunjungan profile. Kalau teman-teman mau menargetkan website visit atau klik ke website, ya itu juga bisa. Nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan link. Tapi syaratnya websitenya juga harus teroptimasi dan menjawab problem dari si target pasar atau buyer persona yang tadi sudah dibuat. Gitu. Kita lanjutkan dulu dengan profile visit ya. Nah ini profile visitnya. Kita klik next, nanti masuk ke sini. Ya. Di sini teman-teman, Instagram itu sudah cukup pintar ya dalam menentukan target pasar. Di sini saya menentukan target pasar itu contohnya saya punya 200 followers misalnya, dan 200 followers ini memang sangat niche gitu. Semua orang di followers saya adalah memang target pasarnya saya misalnya. Nah, maka di situ kita bisa memilih yang nomor satu ini, automatic. Di mana Instagram akan mencari lebih banyak orang yang profilnya mirip dengan orang-orang yang menjadi followersnya kita. Gitu. Saya ulangi lagi ya, bahwa nanti Instagram akan mencari lebih banyak orang yang mereka mirip profilnya dengan orang-orang yang sudah follow kita. Gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya mau membuat baru, nanti teman-teman bisa create your own. Gitu. Tapi di sini kita lanjut lagi dengan yang automatic dulu. Gitu ya. Oke. Yang ketiga, langkah ketiga, di sini kita akan diminta untuk menentukan budget. Gitu. Nah, di yang saya lingkari ini teman-teman bisa geser-geser. Nanti teman-teman bisa menentukan gitu. Sehari mau keluar uang berapa tuh yang atas ya budget. Di sini dalam contoh ini 50.000 sehari dan iklan berjalan selama 6 hari. Nanti di atas itu akan terakumulasi bahwa kamu akan mengeluarkan uang 300.000 ya. Ini ya. Kamu akan mengeluarkan uang 300.000 dan iklan kamu akan berjalan selama 6 hari gitu. Oke. Kalau ini sudah ditentukan ya, biasanya teman-teman kita akan memulai dengan balance 0 rupiah nih kalau kita baru beriklan. Makanya di sini kita perlu klik tombol ini ya, payment. Nanti setelah diklik ya, kita akan masuk ke halaman transaksi seperti ini. Nah, ini bebas nih. Bisa diikutin aja alurnya ya. Jadi di sini kita mau top up 300.000 contohnya. Terus kita mau melakukan bank transfer aja, jadi transaksi pakai M-Banking pada waktu itu ya. Kemudian kita klik yang tombol biru di bawah nih, advance atau tambahkan dana. Kemudian nanti kita akan dimasukkan ke halaman instruksi untuk transfer. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah angka yang warna putih atau hitam hijau ini ya. Gitu. Jadi angka ini adalah angka nomor rekening yang nanti teman-teman harus masukin, kemudian transfer sesuai dengan amount atau jumlah yang teman-teman masukkan di layar sebelumnya. Dalam kasus ini adalah 300.000. Setelah nanti kita melakukan ini, semuanya itu akan tertop up gitu ya, dan iklannya teman-teman bisa jalan gitu. Tapi lagi-lagi di sini saya saya simpulkan ya bahwa
apa namanya, sebelum kita menjangkau lebih banyak prospek gitu, atau menjangkau lebih banyak orang, atau dalam hal ini kan untuk menjangkau lebih banyak orang tuh kita biasanya mengeluarkan uang gitu ya, menginvestasikan uang kita untuk beriklan. Teman-teman harus memastikan bahwa akun Instagramnya itu sudah teroptimasi gitu ya. Saya ulangi lagi, sebelum menjangkau lebih banyak prospek ya, atau lebih banyak orang, pastikan Instagramnya sudah teroptimasi. Gimana cara optimasinya? Dengan memahami yang pertama buyer persona, yang kedua membuat konten yang menjawab masalah dari si target pasar tadi atau buyer persona tadi gitu. Yang kedua teman-teman ya, kita harus bisa meningkatkan pengalaman belanja dari pelanggannya kita gitu. Seperti tadi kan kita kasih contoh ya, bahwa di bio yang sudah teroptimasi tadi itu ada yang namanya link website gitu. Link website ini ya, ini adalah yang akan membantu nanti pelanggannya kita menemukan kita tuh di mana sih, WA misalnya atau di mana. Nah, kalau teman-teman pakai Zendesk nih ya, itu bisa membuat link ini ya, bahkan bikinnya itu gampang banget. Tinggal bikin link ya, buka aplikasi, tinggal bikin link, masukin produk ya. Habis itu sudah dapat link dan bisa langsung masukin ke Instagram gitu. Semua ini bisa dilakukan pakai mobile aplikasinya ya, atau aplikasi mobilenya Zendesk gitu. Kemudian ya, dengan kita menaruh di situ website misalnya, terlepas dari apakah kita nanti mau orang itu WA, DM atau apa, kita juga di sini ya, kalau kita pakai Zendesk, kita bisa melakukan atau menghadirkan ya berbagai metode pembayaran. Teman-teman sering nggak nih? Kalau saya sering banget nih, apalagi yang jualan retail ya, orang itu nggak jadi transaksi karena banknya beda. Selalu nanya, Kak punya BCA nggak? Atau Kak punya BNI nggak? Kak punya apa misalnya? Nah, kalau kita pakai Zendesk teman-teman ya, itu kita bahkan ya bisa minta mereka atau bisa kasih mereka pilihan pembayaran mulai dari transfer gitu ya ke bank apapun itu. Misalnya mereka, Kak saya adanya BCA, di Zendesk bisa tuh pakai BCA gitu. Nanti Zendesk yang nerima, nanti Zendesk akan langsung transfer ke kita. Atau misalnya Kak ada nggak misalnya mau pakai OVO gitu misalnya, atau e-wallet gitu ya. Itu juga bisa pakai Zendesk. Keren banget nggak sih? Apa namanya, jualan retail ya, bisnis online, tapi nerima pembayarannya pakai OVO misalnya, atau pakai e-wallet yang lain, atau bahkan orang bisa bayar dari gerai retail seperti Alfamart atau Indomaret gitu. Dan itu semuanya gampang banget pakai Zendesk. Dan semua ini kita bisa lakukan untuk apa? Untuk meningkatkan konversi, karena orang nggak ada alasan untuk mereka nggak transfer gitu. Ya nggak sih? Karena Kak ada BCA nggak ada, atau Kak ada Mandiri nggak ada gitu. Atau Kak bisa nggak bayarnya misalnya di Alfamart, bisa bayar di Alfamart cash aja, karena misalnya orang-orang tuh nggak punya atau malas antri KTM atau nggak punya m-banking misalnya. Ada tuh orang-orang yang di daerah yang seperti itu bisa banget gitu. Makanya kalau pakai Zendesk itu semuanya bisa jadi lebih mudah seperti itu. Nah teman-teman, sebelum kita tutup ya, atau sebelum saya tutup dan saya kembalikan waktunya ke Kak Vinia nih, di sini saya sudah apa namanya siapkan ya, ini ebook untuk kerangka kerja sosial media marketing ya. Ebook ini bisa teman-teman pegang, baca sendiri dan simpan, atau kalau teman-teman punya pegawai ya, entah itu CS atau entah itu apa namanya sosial media yang orang yang megang sosmed gitu ya, orang yang megang Instagram atau konten kreatornya teman-teman misalnya, itu teman-teman bisa suruh mereka atau minta mereka untuk pelajari e-booknya. Karena di e-book ini kita membedah tentang di sosial media itu gimana sih caranya ngikutin tren, gimana sih caranya kita menjangkau lebih banyak orang, dan gimana caranya kita kemudian membaca performance gitu. Dan di situ bahkan kita ajarin gimana caranya kalau teman-teman punya staffnya ini melaporkan apa namanya atau membuat laporan tentang sosial media. Karena kalau teman-teman punya pegawai atau teman-teman lihat sendiri sosial medianya tapi nggak membuat laporan sosial media ini, nanti bisnisnya jadinya nggak terukur gitu. Dan kalau bisnis tidak terukur maka tidak bisa dioptimasi atau tidak bisa dikembangkan. Biasanya seperti itu. Oke. Ya. Oke, terima kasih teman-teman seller semua yang sudah menyimak ya sampai saat ini, sampai akhir. Mungkin kita masuk ke apa namanya sesi tanya jawab, dan waktunya saya kembalikan ke Kak Vinia nih. Silakan Kak Vinia. Ya, terima kasih Mas Diego nih, banyak banget akhir-akhir pertanyaannya baru pada muncul nih. Ya. Tapi mungkin aku urut dari yang paling awal ya. Tadi kalau nggak salah tuh Mas Rudi Praina nih ada pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah kalau ngiklan itu lebih baik harganya dicantumin atau enggak sih? Ini lumayan umum juga ya teman-teman seller biasanya pada nanya, mendingan ada Ya. harganya apa nggak ada harganya ya? Gitu. Apa tergantung produk yang dijual gitu? Nah, ini apa namanya sering jadi
bahan bercandaan nih kalau teman-teman. Bercanda. Kalau Kak Vinia sering lihat di Facebook Marketplace ya, kalau orang mau nanya harga tuh suruh inbox dulu ya. Iya, Gitu. iya. Ada banyak orang yang kesel ya, banyak orang yang memang nggak kesel gitu. Nah, tapi kan ada semacam apa namanya? Ada semacam aturan di situ gitu bahwa contohnya gini. Ketika kita kembali lagi ke studi kasus ya, supaya bisa lebih ilmiah nih kita jawabnya dan lebih enak ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini ya, campaign yang winning di sini atau campaign yang menghasilkan lebih banyak cuan gitu, itu dua-duanya sama atau dua-duanya itu ada. Yang pertama ada yang dia menghadirkan di sini atau menyebutkan harga langsung nih 15.000 gitu, ya kan? Itu juga cuan gitu. Tapi ada juga yang di sini studi kasusnya kita nggak menyebutkan harga, misalnya di sini ya, gitu. Tadi kan saya bilang ya harganya tuh belasan juta sampai puluhan juta, tapi di sini tuh kita ketika bikin konten kita perlihatkan produknya, tapi kita nggak kasih tahu harganya, gitu. Tapi berkembang nggak bisnisnya, cuan nggak? Cuan banget, gitu, ya kan? Jadi pertanyaannya sekarang ya, produk apa sih yang cocok untuk dihadirkan harganya atau dimunculkan harganya, sama produk yang enggak. Nah, di sini kita jawab sedikit. Produk yang cocok untuk disebutkan harganya itu adalah produk-produk yang pertama cenderung memang murah, gitu ya. Karena memang kita mengharapkan orang beli karena harganya murah. Banyak kan ya penjual yang punya barang, oh ini murah nih. Ya udah saya rasa banyak orang yang beli karena memang ini harganya murah. Nah, itu adalah indikator penting kalau kita sudah berpikir seperti itu adalah indikator penting bahwa produknya ketika ngiklan munculin aja harganya, gitu ya. Munculin aja harganya. Yang kedua, kapan kita jangan munculin harga kalau memang harga produknya kita itu tinggi, gitu. Seperti studi kasus yang tadi nih, ya. In-car entertainment system untuk mobil Eropa. Harganya sangat mahal, belasan juta sampai puluhan juta. Kalau misalnya kita munculkan harga di sini, nanti orang-orang akan kaget duluan gitu. Kenapa dia harganya mahal? Karena dia ada value. Nah, untuk barang-barang yang dia value-nya tinggi dan dia harganya mahal, maka munculkan dulu value-nya gitu. Nanti orang-orang target pasarnya yang memang dia peduli dengan value akan nanya harga gitu. Ya kan? Dan harga ini silakan dijawab di kolom misalnya DM aja kalau di Instagram atau inbox aja kalau Facebook atau WA gitu. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau memang barangnya itu dijual dengan harga murah dan memang kita berpikir bahwa barang ini akan laku karena barangnya itu lebih rendah dari yang lain, ya, maka itu adalah indikator penting, harga harus dimasukkan ke dalam iklan. Kalau misalnya kita menjual barang yang value, gitu ya, yang dia mengedepankan nilai dan harganya memang mahal, ya, supaya pembeli itu nggak kaget, gitu, itu makanya harus kita ajak ngobrol dulu, ya. Berarti iklannya jangan menghadirkan harga, baru harga nanti dijawab di WA, gitu. Sambil diajak ngobrol tentunya, supaya dia nyaman ngobrol. Kita hadirkan dulu solusi segala macam, baru harganya sekian, gitu. Harganya kita hadirkan di belakang, gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, thank you Mas Diego. Nah, ini nyambung nih sebenarnya nih Mas Diego nih. Tadi kan ngomongin soal yang high value ya. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Kak Yuni nih. Kak Ya. Yuni mungkin mau buka audio karena lumayan ini banget ya pertanyaannya panjang. Silakan Kak Yuni, boleh ditanyakan langsung. Halo Kak. Halo Kak Yuni, apa kabar? Oh iya, jadi aku mau nanya, ini based on experience karena itu kan produknya jam tangan, jadi kayak emang udah bikin persona gitu di tiap jam tangannya. Ya. Terus udah sempat melakukan IG boosting juga. Nah, setelah aku aplikasiin tadi yang frameworknya itu, ternyata engagement rate-nya itu tinggi banget sampai 350% gitu. Jadi aku nanya sih ini termasuk yang IG boosting berhasil atau gimana ya? Karena kan sebenarnya goals-nya itu profile visit sih. Jadi nggak terlalu banyak DM dan komen. Jadi mungkin cuman reach sama like gitu aja sih. Makasih. Oke. Ya. Jadi apa namanya? Makasih ya Kak Yuni pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Kalau misalnya kita udah lihat nih
bahwa engagement rate di setiap postingan atau postingan-postingan yang kemudian kita boosting itu tinggi gitu ya. Itu kita lanjutin aja di posting gitu. Kemudian engagement rate ini ya, ini kita harus lihat dulu juga ya. Misalnya gini, kalau misalnya kita ada 100 orang yang lihat, kemudian engagement rate-nya itu 200% misalnya. Sorry, jangan 200% deh. Ini kayaknya engagement rate-nya ini nih, salah hitung nih Kak Yuni ya. Akunya baru nyadar nih. Soalnya Iya, kalau makanya. misalnya kalau dibagi seperti ini berarti pembaginya kebalik gitu. Jadi mungkin bisa dibalik angkanya. Yang angka lebih kecil Oh, dibagi ke angka yang lebih besar. Kayak gitu. oke. Dan tapi di sini saya coba jawab ya. Kalau misalnya Oke. udah banyak yang komen gitu ya, tapi misalnya nggak ada yang DM gitu, ini artinya bukan iklannya gagal gitu, tapi bisnisnya di sini sudah memiliki pembelajaran yang bagus banget. Kita harus kita harus tanya pertanyaan selanjutnya. Ini banyak yang komentar gitu misalnya. Contohnya ya, banyak yang komentar, tapi kok nggak ada yang nge-DM? Berarti mungkin call to action-nya kurang kurang jelas gitu ya. Atau misalnya banyak yang nge-like doang nggak ada yang komentar, berarti ini indikator penting bahwa kontennya harus diganti gitu. Karena interaksi yang dimaksud di sini adalah orang-orang tuh harusnya dia komentar gitu. Bukan hanya like gitu ya. Karena kan interaksi ya. Interaksi itu dua arah, berarti harusnya orang itu komentar gitu, bertanya, harganya berapa? Harganya berapa atau produk ini dikirim dari mana? Nah, ini komentar yang kita mau gitu. Kalau teman-teman buka ya Facebooknya saya, yang ini juga kita post di Instagram juga tentu. Dari interaksi yang tadi ya, ini kan barangnya retail ya, barang-barang impulsif nih mirip nih dengan barang-barangnya kayak ini. Itu dia engagement itu sangat bagus, dinilai bukan dari hanya like-nya aja, tapi dari komentar. Nah, yang komentar itu ada 407 orang gitu. Nah, inilah yang disebut tadi sebagai indikator yang bagus kayak gitu. Tapi gimana kalau misalnya udah komentar tapi banyak yang nggak closing gitu ya, maka harus dipertanyakan misalnya yang pertama call to action untuk DM-nya itu udah banyak atau belum, atau misalnya kita orang ke WA, WA-nya kita sudah sangat visible atau belum di profile kita, karena profile harus dioptimasi tadi gitu. Kalau misalnya sudah banyak yang DM nanya-nanya tapi akhirnya nggak closing, berarti customer service yang menjawabnya harus dioptimalkan gitu, karena bisnis itu kan di setiap lininya atau di setiap interaksi dengan pelanggannya kita harus bisa mengukur dan kita harus bisa mengoptimasi gitu. Kalau engagement rate-nya sudah bagus, berarti sudah oke, berarti tinggal hal lainnya yang diperbaiki gitu. Mudah-mudahan nanti setelah diperbaiki satu persatu gitu ya, konversinya juga otomatis biasanya akan ngikut gitu. Ya, Oke, Kak. mungkin Thank bisa you. terjawab ya Kak Yuni. Iya. Oke, thank you. Oke, kita jawab satu lagi kali ya, Mas Diego. Boleh, silakan. Ini dari Kak Mangasi Manurun, mungkin bisa buka audio Kak untuk menanyakan pertanyaannya. Lagi nggak on kayaknya. Oke, aku bacain aja kali ya. Tadi kan dijelaskan harus ada kontak link di bio Instagram kita, dan kita sudah lakukan. Halo Kak. Oh iya. Dengar. Silakan Kak, sudah kedengeran. Sorry Kak, sorry. Ya. Kak, thank you. Ini sebenarnya gila ilmunya daging banget nih, tapi thank you. Cuman basically sebenarnya gini sih. Tadi aku agak setuju sama si kakak ini yang bilang sebelum kita IG boosting mau add segala macam kan kita harus kayak ini profile kita ya gitu. Ya. Mungkin saya udah agak step menggunakan itu, cuman for my experience itu kayak saya kewalahan tuh di nanggapin karena masih tipikal orang Indonesia itu. Misalkan di IG kita udah kasih nih data nih lengkap, produknya kita apa, harganya segala macam, sama kontak link juga di situ itu ya. Itu tuh kayak masih banyak banget tuh kontak kita hanya untuk kayak nanya lagi produk itu, kita kirimin lagi gitu. Jadi kayak kita pikir kayak kerja dua kali. Nah, kita tuh kayak mau skip that part, maksudnya ada solusi nggak kira-kira kayak yang istilahnya kita mau mengurangin itu sih, itu concern kita yang selama ini gitu. Ya. Oke. Karena kita link tree di IG kita udah kasih gitu, dari mau DM kayak mau WA kayak gitu, tapi basic itu masih kebanyakan yang masih nanya-nanya lagi gitu ya. aku nanya lagi gitu. Nah, iya. sebenarnya
dengan sistemnya Sendis sih sebenarnya kita kayak udah ke cover yang istilahnya untuk metode payment gateway-nya yang kita mau coba starting kan gitu. Tapi lebih ke apakah kayak ada solusi lain nggak sih? Maksudnya kita kan maksudnya sudah detailin lengkap nih produknya kita Kak, spesifikasi segala macam gitu ya. Dan interaksinya cukup lumayan. Maksudnya yang nge-DM kita itu bisa dibilang kita kewalahan gitu loh. Jadi tapi yang kayak untuk acquisition-nya maksudnya kayak kita pengennya kalau bisa langsung di IG itu dia bisa transaksi ataupun di web atau apa kayak gitu sih Kak. Ada solusi nggak ya kira-kira? Oke. Mungkin aku coba jawab pakai 3 poin dulu ya, karena pertanyaan ini menarik dan kalau kita jawab dengan 1 poin aja kayaknya kurang ngena nanti, gitu ya. Yes. Yang pertama informasi ya. Yang pertama informasi bahwa memang nggak semua sih, tapi memang banyak banget orang Indonesia. Iya benar. Kalau target pasarnya, apalagi kalau target pasarnya ini biasanya ibu-ibu gitu ya, itu mereka senangnya tuh nanya gitu. Ini saya paham banget karena usaha saya sendiri yang dia retail menjual fashion muslim ya, itu ibu-ibu tuh memang senangnya tipikalnya nanya gitu, semuanya ditanyain. Bahkan gambar yang sudah real pic aja ditanyain lagi gitu. Ada nggak gambar yang lebih real pic ya? Karena persepsinya mereka gambar real pic itu adalah barang yang kita ambil, kita pangku, kita foto pakai handphone. Itu persepsinya mereka barang real pic itu kayak gitu. Benar nggak sih? Gitu ya. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu ya. Oke, kita kewalahan, tapi konversinya tinggi nggak sih orang-orang yang bertanya ini gitu ya? Dari berapa banyak orang yang bertanya gitu? Itu konversinya tinggi nggak sih? Akhirnya mereka closing atau enggak? Artinya dari 10 orang yang nanya, banyak nggak yang closing misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dari 10 orang yang nanya, biarpun pertanyaannya banyak gitu ya, biarpun pertanyaannya banyak dan bikin kita kewalahan, tapi kalau misalnya setengahnya atau lebih dari setengahnya itu closing, which is itu kasusnya kita di sini, itu malah kita malah kita mengencourage orang untuk nanya gitu. Karena kita sudah tahu kalau orang nanya 50%, 60% akan beli gitu. Oke, itu yang pertama dulu. Kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya memang kewalahan artinya orang-orang ini nanya-nanya doang tapi nggak beli, nah ini jadi masalah. Yes. Kalau misalnya dia nanya doang, ya dari 10 orang yang nanya, yang beli cuma 1, nah ini baru kewalahan yang nggak ada profitnya, yang nggak ada cuannya gitu. Ini harus dioptimasi nih. Dan ini harus dilihat dari 2 hal. Yang pertama, informasi di dalam websitenya kita secara funnel coba digambar gitu. Ya. Website informasi apa yang dihadirkan di profil kita, kemudian masuk lebih dalam informasi apa yang kita hadirkan di websitenya kita, Linktree segala macam. Yang ketiga ya, kita ada formulir atau enggak, atau memungkinkan atau enggak bisnisnya kita ini, industrinya kita ini menggunakan formulir. Karena banyak tools digital marketing juga atau banyak tools online selling juga ya, yang mungkin teman-teman e-commerce atau internet marketer ini sudah banyak familiar. Ada yang namanya WA form gitu. Jadi semua pertanyaan yang sudah yang kemungkinan dia akan jawab itu dia langsung isi aja di WA form. Contohnya kalau misalnya dia mau pesan biarpun lewat WA, ya udah isi aja form, ya kan? Kemudian kirim. Maka ini akan memfilter orang-orang yang akhirnya nggak jadi beli atau memfilter orang-orang yang dia memang niatnya cuma nanya-nanya doang. Kenapa seperti ini? Kenapa harus difilter? Karena orang-orang yang nanya doang, ya itu biasanya dia nanya karena gampang. Klik WA langsung tanya, ada nggak nih, habis itu hilang ghosting, gitu. Yes, benar. Kalau misalnya orang yang mau beli, gitu ya. Kalau misalnya orang memang niat mau beli, kita hadirkan formulir ya dengan pertanyaan 1, 2, 3, 4 biji ya. Itu biasanya mereka tetap ngisi dan akan tetap beli gitu. Baru setelah isi formulir mereka akan nanya, Kak, yang saya pesan di formulir ini ready nggak? Itu banyak banget kasus yang kita lihat seperti itu. Artinya kita bisa memfilter out dengan formulir, gitu ya. Nah yang ketiga mungkin kalau sudah pakai Zendit, pakai juga fitur yang tadi website gitu ya. Yang di dalam situ bisa menggunakan atau masukin fitur produk dan di dalam produk itu sudah ada informasi-informasinya seperti website dan bikinnya gampang banget gitu. Karena kalau pakai Linktree itu biasanya itu kan cuma pilihan aja ya orang mau kemana gitu. Kalau dari Linktree kemudian dimasukkan ke dalam website Zendit, itu juga di situ sudah bisa dimasukkan informasi yang kemungkinan orang akan tanya. Seperti itu. Ya, pakai online store gitu maksudnya. Betul, kayak online store. Tapi Kak, sorry, kenapa saya concern banget? Karena basically tipe customer kita kan banyak yang western sama yang domestik.
Tapi Ya. dari Western ini hampir tidak ada pernah menanyakan lewat WA gitu loh. Kenapa tipikal domestik itu kayak nanya dulu segala macam. Buat kita tuh agak sedikit kayak effort gitu loh. Maksudnya kan produknya sama. Oke, mungkin karena nilai nominalnya mungkin agak besar, tapi maksudnya we wanna skip that part. Maksudnya we wanna learn. Maksudnya kalau memang ada solusi untuk itu. Tadi kakak sempat bilang maksudnya untuk menghindari yang nanya doang, itu yang bisa dibilang dengan landing page ya kak ya? Atau apa? Formulir. Formulir. Yes. Maksudnya itu misalkan ada yang nanya WA ke kita misalkan nih atau kita bisa kasih link ke dia gitu atau gimana? Nah, jadi formulir cara kerjanya gini, apa namanya? Kita pakai tools di mana ketika orang ngeklik WA, contohnya ya, ketika dia ngeklik WA nanti dia nggak akan langsung masuk WA langsung gitu. Dia masuk dulu ke satu halaman, yang di halaman itu dia akan mengisi formulir. Nah, makanya tadi saya bilang ini harus dinilai dulu ya. Kira-kira cocok atau enggak dengan industri dan jenis produk yang dijual sekarang gitu. Oke. Ya, kalau misalnya cocok ya, biasanya yang cocok dengan formulir itu retail, barang-barang impulsif seperti tadi kayak Uni, apa namanya, jam tangan gitu ya. Orang-orang yang belinya atau sales prosesnya itu gampang. Saya mau beli ini warna ini gitu ya. Tolong dikirim ke alamat ini gitu. Tolong ditotalin, itu bisa pakai formulir. Tapi kalau misalnya kita manufacturing atau kita bisnis ekspor gitu ya, atau kita bisnis misalnya jasa, itu biasanya nggak pakai formulir gitu. Biasanya langsung WA yang memang di sales prosesnya perlu untuk melayani dulu pertanyaan-pertanyaan orang. Karena kasus-kasusnya case by case-nya biasanya kalau jasa itu beda-beda. Nggak bisa digeneralisir kayak gitu sih. Jadi memang harus disesuaikan. Gitu. Oke. Yes. Siap. Thank you Kak. Thank you banget. Sama-sama. Thank you Kak, makasih. Mudah-mudahan menjawab ya. Thank you Kak Maya. Oke, sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi. Cuman kebetulan nih Mas Diko orangnya udah gak ada. Tapi mungkin kita mau coba apa namanya jawab salah satu mungkin ya, yang dari pertanyaan Rifki. Jadi dia bilang saya pernah menemui beberapa calon customer yang seperti mencoba-coba membeli di situs maupun WA bisnis. Nah, apakah dengan cara yang tadi Kak Diego sampaikan, optimisasi IG itu sudah bisa menjawab keraguan customer? Ada saran tambahan nggak sih untuk memperkuat trust calon customer? Oke. Mungkin nanti kita bisa share juga di Telegram group supaya Kak Rifki yang tadi udah leave bisa dapat jawabannya juga. Oke. Yang pertama, masalahnya Kak Rifki ini udah bukan lagi di distribusi marketing ya. Karena orang-orang sudah masuk ke WA, kemudian coba-coba beli tapi nggak jadi. Kayak gitu nggak sih pertanyaannya? Benar ya? Masih ragu melakukan pembelian di toko saya, ya. Artinya sudah masuk ke toko tapi ragu untuk beli gitu ya. Nah, ini harus dilihat, ini banyak banget faktor yang mempengaruhi ini gitu ya. Salah satu faktornya yang biasanya terjadi adalah memang target pasar yang terjangkau ini itu tidak sesuai. Itu salah satu yang juga sering terjadi gitu ya. Yang kedua, biasanya informasi di dalam WA bisnisnya atau apapun itu ya, website atau apapun itu seperti tadi call to action-nya itu kurang mengajak gitu. Karena seperti tadi juga kita ngobrol ya, bahwa tipikal orang Indonesia itu memang mereka senangnya tuh nanya dulu. Karena mereka itu insecure. Kita tuh sering insecure kalau beli barang, apalagi di marketplace. Kenapa kita insecure? Ini karena memang banyak juga seller yang mengaku misalnya, oke, barang ini ready, tapi ketika dipesan ternyata nggak ada barangnya. Sering banget nggak sih kita di marketplace kayak gitu, atau banyak kasus kita ngeliat kayak gitu. Itulah yang bikin orang tuh insecure. Makanya orang tuh nanya 2 kali. Di marketplace-nya kita misalnya di website kita udah bilang, langsung check out aja barang ready. Masih aja ada yang nanya, Kak, barang yang ini ready atau enggak? Karena mereka insecure, karena banyak juga seller yang nggak bertanggung jawab dan kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Kita harus fokus aja ke solusinya. Solusinya gimana? Ya, solusinya adalah kita memang harus masukin informasi yang sejelas mungkin dimanapun itu, gitu. Contoh, kalau misalnya orang masuk Linktree, ya, jangan langsung di situ masukin call to action pesan di sini. Karena ketika orang ngeklik Linktree, mereka belum siap mesen, gitu. Mereka siapnya nanya. Biasanya orang Indonesia kan kayak gitu. Maka kasih call to action di situ. Kalau mau bertanya, klik di sini. Gitu. Maka orang akan klik tuh biasanya. Gitu. Oh, mau nanya di sini, oke, klik. Gitu kan. Masuk ke WA misal. Masuk ke WA bisnis ya. Atau misalnya masuk ke website. Di website itu orang-orang biasanya mau bertanya. Pertanyaannya apa aja, kita masukin ke situ FAQ, kita jawab di situ ya kan. Kalau sudah jelas baru masukin klik hubungi kami di WA gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya kemampuan untuk meladeni ya, atau ngeladenin orang-orang ini ya, punya waktu untuk untuk ngejawabin satu-satu,
call to action-nya tanya di situ misalnya ada pertanyaan lanjutan, klik di sini. Karena memang orang itu seneng pertanyaannya dijawab gitu. Pasti banyak yang nanya tuh. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke WA gitu, terus orang itu sudah bertanya gitu ya. Kemudian orang itu tapi nggak jadi beli, oke. Nah, ini kembali ke poin pertama bahwa kemungkinan target pasarnya belum sesuai ya. Yang kedua, mungkin ini banyak banget hal ya. Harganya mungkin nggak kompetitif, mungkin juga produknya tidak seimpulsif itu, atau mungkin jawaban CS-nya di komentar itu belum maksimal, belum terlalu ramah, misalnya kayak gitu ya. Dan memang ketika orang sudah masuk ke dalam funnel, kemudian orang itu nggak jadi beli, dan gimana caranya bikin orang ini jadi beli, ini harus dijawab dengan serangkaian riset gitu ya. Harus dilihat halaman-halamannya seperti apa, kalau ada yang kurang harus dimaksimalkan gitu. Tapi teman-teman bisa di sini memulai dengan call to action yang tepat dan menghadirkan informasi yang tepat juga di setiap halaman yang teman-teman buat. Either itu Instagram, link tree-nya, website-nya, sampai ke WA-nya gitu. Informasinya semuanya harus tepat gitu. Oke. Mudah-mudahan itu biarpun agak sedikit generik bisa sedikit menjawab ya. Ya, thank you banget Mas Diego. Ini nggak berasa tinggal 15 menit lagi waktu kita untuk workshop hari ini. Mungkin sebelum teman-teman meninggalkan ruangan ini, meninggalkan workshop ini ya, kita dari Zendit dan juga Kulava IDN mau mengucapkan banyak banget terima kasih untuk yang sudah join dan tanya-tanya. Mungkin sebelumnya boleh dong kita foto bareng dulu biar ada dokumentasi juga. Yes. Teman-teman yang bisa buka video, boleh buka video. Mas Diego boleh di-unshare dulu. Ya. Oke. Siap. Yang lain yang bisa buka video, boleh buka videonya ya. Kita foto bersama sebentar aja. Oke. Sudah siap semuanya? Oke, nanti Maya boleh dibantu juga ya sekali, takut screenshot-nya enggak. Oke. Sebentar ya. Aku coba tampilannya. Oh ya. Sudah? Dari aku dulu. 1, 2, 3. Oke. Lagi, Maya? Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you banget teman-teman semua, teman-teman saudara yang udah join. Jangan lupa ya feedback formnya kita karena ini event perdana, workshop pertama banget gitu ya. Kita akan butuh banget masukan dari teman-teman, terutama untuk topik selanjutnya nih. Teman-teman pengennya kita ngebahas apa. Jadi mohon diisi feedback formnya, tadi udah di-share juga sama Maya linknya. Mohon kesediaannya untuk mengisi. Sekian mini workshop marketing hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sampai berjumpa di mini workshop series. Ya, Maya. Kelupaan, kita belum mengumumkan 3 pemenang. Oh iya, betul. Jadinya siapa, Mai? 3 pemenang kita hari ini, biar diumumkan. Oke, yang pertama ada Kak Rudi Priyana, kedua ada Kak Yunika, dan yang terakhir ada Kak Mangasi Manurung. Yeay, selamat untuk para pemenang. Nanti akan kita hubungi melalui email dan juga WhatsApp. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Sampai berjumpa. Thank you teman-teman. Selamat sore. Thank you, bye.